Ya guys, jadi sekarang gue lagi di tempatnya Om Ardi dan kita akan nanya-nanya sama Om Ardi tentang koleksinya ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama Om Ardi, silahkan Om kenalin dirinya, namanya siapa, terus Facebooknya apa nih. Mungkin teman-teman yang di sana, yang jauh di sana yang nonton channel ini pengen kenal sama Om Ardi, mungkin pengen tahu koleksinya lebih lanjut, bisa kepoin aja Facebooknya ya. Halo, nama saya Ardi. Sama juga dengan akun Facebook saya, Ardi, ARDHIE. KRDHI ya, cari di Facebook tuh bisa kepoin koleksinya apa aja. Dan sekarang Om pengen nanya-nanya nih, kira-kira dulu itu pertama kali main diecast gara-gara apa sih? Ya nggak sengaja sih ya, dari awalnya sih saya cuma ngumpulin mainan, apa ya, bukan mainan, pajangan seperti figur lah. Karena udah banyak, bosen, terus iseng Indomaret, Alfamart itu beli Hot Wheels tapi fantasi, karena ngelihatnya lucu gitu kan. Fantasikar, awalnya Fantasikar karena terlihat lucu. Masih ingat nggak Fantasikar yang pertama itu apa itemnya? Waduh, udah lupa deh tuh. Nah, karena ya kita ponakan banyak, karena udah nggak terlalu ini, kita kasih ponakan gitu kan. Nah, setelah dari Fantasikar itu mulai punya Hot Wheels, ikut komunitas, ya kan. Pertama komunitas yang saya ikuti itu HCC, Hot Wheels Collector Community. Nah, di situ melihat postingan teman-teman diecaster, kok mobilnya cakep-cakep. Nah, dari situ udah mulai hunting. Kita huntingnya di lelangan. Hunting online gitu ya? Enggak, awalnya dari situ. Akhirnya mengenal awal ininya VW. Segala macam VW saya kumpulin. Udah gitu tertarik lagi sama EF, Civic EF. Udah Civic EF sama ada lagi R34. guys. R34 dah semua. Mulai dari situ lanjut lagi ke Datsun yang 510 atau yang wagon? Wagon sama 510 langsung. Sampai sekarang ya bisa lihat sendiri banyak sekali. Cuma banyak juga yang istilahnya belum punya gitu. Cuma dan untuk saya pribadi sudah puas dengan punya saya sekarang gitu. Meskipun R34 koleksian saya 34 itu enggak lengkap hanya karena kurang di RLC yang warna biru sama ungu, sama convention yang warna kuning. Yang RLC biru sama RLC ungu, terus yang convention warna kuning. Iya. Berarti kalau sekarang kan Om dulu kan fokusnya ke VW, terus lanjut ke tadi EF. R34. Nah, kalau sekarang ada nggak sih fokusan yang benar-benar lagi mau dikumpulin tapi masih belum lengkap, atau yang apa ya istilahnya yang fokusan Om tapi favorit banget deh apa? Enggak juga sih, udah puas hasilnya. Udah paling iseng nambah, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan setiap hari tuh aku hunting. Jadi dalam ini hampir 2 tahun ini bisa kayak toko mainan kayak gini. Karena setiap hari hunting terus itu. Kalau sekarang tuh saat ini sih udah bingung mau naruh di mana gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang pengen diburu tuh apa. Paling ya kemungkinan pas ada yang harga murah, harga di bawah pasaran tuh udah aku beli. Nggak terlalu fokus untuk barang yang pengen dipunya. Cuma paling kalau ada pas ada yang harga murah kita beli. Berarti sekarang tuh karena udah banyak banget, jadi udah nggak ada lagi yang difokusin banget sama si Om Ardi nih. Tapi kalau teman-teman penasaran, ini di sini dekat gue tuh ada ini yang narik perhatian banget, ada R32 yang model lama, casting lama. Boleh kita kasih lihat ya? Jadi ini R32 casting lama, dan kira-kira ini boleh dijelasin nggak dong? Ini seri-serinya tuh dari seri apa aja? Soalnya gue sendiri baru pertama kali lihat nih guys, banyak banget, dan kira-kira harganya berapaan sih sekarang di pasaran? Pasaran sih yang untuk paling murah nih masih ini yang defect ya. Yang warna kuning ini sekarang sih mungkinan naik sekitar sampai 90, tapi dulu aku bisa dapat di harga termurah tuh 50.000. 50.000 dulu, sekarang sekitar 90 ribuan.
Kalau ini juga sekarang harga aku dapat ini harga 100.000. Ya. Cuma Ini udah karena di custom ya, ban karet ya? nggak ada custom ganti ban karet. Cuma pasaran sekarang sih di angka masih nggak bisa ini karena memang dia banjir banyak. Anjir barang. Iya, Ini barangnya banyak. Gran Turismo, seri Gran Turismo. Oke. Terus yang Terus ini apa nih yang kalau ini merah ini Japan ini seri gift pack juga. Gift pack itu udah barang lama ya. Jarang-jarang ada yang punya gitu. Maksudnya ada pun barangnya pasti harganya mahal. Di angka sekitar paling murah itu sekitar 5,5 lah. 50.000 nih, gengs. Kalau ada yang punya tuh boleh tuh dijual tuh yang lagi BU ya. Lumayan harganya 500.000. Terus yang mana lagi dia? Yang mahal ini sama ini sih. Itu yang seri? Yang misteri Car. Yang bungkusnya pakai bungkus kalau iya, kayak ditutup itu. Ini tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Malah nggak terlalu hafal aku, sekitar 2010 apa 2012 gitu. Oke. Harganya di berapa sekarang? Itu kalau sekarang sih di angka 4,5 kali ya, 4,5. Ya ada yang karena jarang itu juga yang jual. Yang 4,5 mantap tinggi 5,5 lah. 5,5. Nah kalau yang ini ada yang super tracer ya kalau nggak salah. Itu saya belum punya juga yang super tracer. Jadi tracer Han reguler. Oke, kalau yang ini berapa nih om? Itu sekitar 3,5. 350.000 gengs. Kalau sekarang pasarannya sama segitu? Ya masih nggak terlalu tinggi kalau untuk tracer Han regulernya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 2, 3, 4, ada 15 item. Ini kalau ditaksir harganya udah jutaan nih, mantep banget kan? Jadi kalau teman-teman kalau mau koleksi, kira-kira yang value-nya tetap terjaga ya om ya? Kayak Terjaga. Jadi kayak ini barang udah nggak istilahnya Hot Wheel untuk Hot Wheel sendiri. Saya rasa udah nggak produksi lagi karena ini ya casting lama. Jadi untuk kontraknya dengan yang ini kan udah termasuk custom ya. Jadi udah nggak ada kontraknya lagi dan sekarang produksinya yang memang bawaan adanya seperti ada bawaan yang original lah istilahnya. Kayak yang tahun 2020 ini yang dia dan sebesarnya yang warna abu-abu ya? Abu-abu ya. Nah selain yang ini nih, kira-kira ada gak sih diecast yang mungkin di pasaran Indonesia tuh jarang ada atau jarang yang punya? Om punya gak kira-kira? Ya kalau ini sih paling aku rasa aku nggak berani ini cuma ini aja sih. Bukan ini sebenarnya diecast free ya, bukan untuk dijual. Jadi diecast hadiah. Itu apa ini diecastnya? Toyota MR2. Toyota MR2. Ya aku rasa jadi cuma mungkin yang masih utuh, masih segel seperti ini, aku rasa cuma aku doang yang punya nih. Jadi MR2 guys. Ini bukan dari produk apa sih? Dari Odol. Pasta gigi. Dulu nggak masuk ke Indonesia? Masuk Indonesia. Pasta gigi anak-anak. Jadi cuma kayaknya aku doang yang punya nih kayak gini. Nah ini base-nya sama kayak Hot Wheels reguler atau base besi? Reguler. Kita kalau di pasaran, om pernah ngecek ada yang jual? Udah pernah ngecek, nggak ada ya. Nggak ada yang jual. Karena kalau yang dua ya reguler semua, warna reguler semua itu. Yang warna seperti ini nggak ada. Oke. Jadi ini diecast hadiah beli pasta gigi. Ini tahun berapa ya, men? Ada itu 90 berapa ya? Tahun 90-an lah ya, pokoknya kita masih anak-anak dulu. Dan ini dapat hadiahnya Toyota MR2, dan ini salah satu diecast yang langka yang ada di sini guys. Keren banget kan? Yo, balikin lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat nih sekeliling tuh diecastnya banyak banget. Pernah gitu nggak sih model berapa? Nggak pernah ngitung deh. Kalau jumlah ribuan ada. Ribuan diecast
Kalau nggak pernah ngitung jumlahnya, pernah ngitung biayanya. Biaya belinya pernah, sempat pernah itu. Jadi sempat pernah waktu itu kalau aku total tuh ya kalau kita buat beli Avanza baru lah itu udah dapet. Avanza baru sekarang apa nih? 200 jutaan kali ya yang tipe dia ya. Keren. Terus kira-kira ngumpulin segini banyak itu berapa lama? Sampai sekarang? Sampai sekarang aku 2 tahun kurang sih, belum ada 2 2 tahun. tahun kurang udah segini banyak. Bener-bener apa ya? Kayak apa sih? Mungkin passion Om begitu kenal diecast itu langsung dapat banget tuh gimana? Ya, jadi seperti apa ya, kecanduan. Jadi begitu kita beli ini, oh ada serinya banyak ternyata, udah punya banyak, oh ada yang customer harus punya gitu kan. Akhirnya beli rak mah harus pengen punya, penuhin raknya. Jadi kondisinya itu. Jadi yang mancing pengen beli terus itu karena itu. Kayak misalkan itu ada R34 isi 50, jadinya R34 paling cuma 20. Jadi kita apa ya? Jadi kayak menuin raknya itu R34 semua. Jadi R34 semua. Tadinya misalnya 50 itu campur-campur Nissan. Untuk Nissan, terus yang kayak PF itu satu rak Honda semua. Akhirnya fokus buat menuin rak itu untuk Civic EF semua, Datsun semua, F34 semua gitu. Nah terus kalau Om sendiri rata-rata kan nih banyak yang saya lihat kan Hot Wheels di sini ya. Ada gak sih merek-merek lain yang koleksi juga? Ada Jada, Greenlight, M2 mesin, M2, lalu ini ada Tiny, Bisho, Tomica, Kanamara, terus apa, Tomica, banyak. Jadi saya ngumpulin nggak cuma Hot Wheels aja sih, yang menurut saya seneng saya beli. Nah kalau kira-kira nih buat teman-teman yang masih pemula buat main diecast Om, itu ada gak sih kayak pesan-pesannya buat teman-teman yang baru main diecast itu lebih baik kumpulin diecast yang kayak gimana atau merek apa? Gitu. Kalau saya misalkan untuk pemula, ya udah ikutin dulu kata hatinya. Maksudnya gini, jadi karena kan itu hobi ya. Dia hobi kan nggak bisa dipaksain gitu loh. Dia ngikutin kata hati. Nah sering aja berkumpul sama teman-teman dari komunitas. Kira-kira mana yang layak untuk dikoleksi. Nah satu lagi tujuan dia ngoleksi itu untuk apa gitu loh. Nah jadi misalkan teman-teman kan banyak diecaster tuh, dia nggak koleksi sih, cuma dia seneng foto. Jadi setelah dia beli, dibuka, difoto, beli lagi, kadang buat beli yang akan dia inginin dia jual, buat dia ngejar buat foto-foto aja gitu. Jadi kalau memang, jadi tergantung dari diecasternya sendiri ya gitu. Jadi kalau kita sih nganjurin buat pemula, udah ikutin aja kata hatinya karena itu hobi, dan sering tanya-tanya aja ke teman-teman diecaster lainnya gitu loh, mana yang layak dan mana yang enggak. Nah, jadi buat teman-teman yang baru main diecast, jangan malu buat nanya-nanya ke teman-teman yang udah lama main diecast nih. Salah satu caranya adalah ikutan gabung ke komunitas diecaster di Facebook juga banyak ya. Salah satunya ada tadi pun ACC, Hot Wheels Factor Community. Terus kalau yang IDB Indonesian Diecast Brothers itu dia segala jenis merek ya Om ya. Segala jenis merek. Terus ada juga yang suka foto-foto bisa ke profil fotografi atau diecast fotografi ya, begitu juga ada Om ya. Ada diecast fotografi. Itu yang pakai handphone ya? Iya pakai handphone. Nah kira-kira yang terakhir nih Om, harapan Om untuk dunia perdiecastan di Indonesia itu apa sih? Sebagai kolektor nih. Ya semakin harapan saya itu untuk para diecasternya, kita semakin kompak aja. Jadi kita nyalurin hobi kita itu benar-benar buat fun, buat seneng-seneng gitu. Jadi kadang karena ada masalah disertakan dalam dunia perdiecastan, kalau bisa janganlah gitu. Jadi kita benar-benar enjoy gitu. Jadi nggak ada, semua temen
nggak ada namanya blok-blokan nih, grup sana grup sini gitu kan. Jadi kita main enak mana aja, teman, oh aku lagi main ke daerah sana nih, ada nggak nih yang daerah sana nih gitu kan, mau dong ngumpul kan gitu, enak ya. Pernah gak sih punya pengalaman lucu sama sesama teman diecast apa gitu yang paling Om inget banget? Kalau lucu sih perasaan aku Banyak. banyak deh. Karena hobi kita memang ngocol ya. Jadi teman-teman diecaster yang lucu itu juga banyak. Jadi kita setiap hari ngocol online lah. Gitu. Ngocol online. Jadi ya, setiap hari. Jadi kita belum pernah ketemu muka, kita bisa ngebanyol di situ. Bisa ngocol bareng. Jadi kita jenuh dengan keseharian kita. Akhirnya bisa kita luapin dengan kegembiraan dengan teman-teman gitu. Oke, buat teman-teman juga kalau yang udah sering-sering ngumpul di dunia diecast, terus punya banyak teman diecaster, kalau bisa nih gak usah dibawa untuk kayak masalah jual diecast di dunia hobi kita nih, karena dengan diecast ini, dengan mainan mobil-mobilan ini, katanya mainan antik itu sebenarnya menyatukan kita nih dari semua kalangan ya. Iya, gitu kan. Nah, di akhir kata nih Om, biasanya kan udah penutup nih, biasa kayak lambang lo sarang kayak gini, gitu kan? Ya. Jadi ikutin Om ya. Kita closing dulu nih. Oke. Nah, buat teman-teman, thank you banget yang udah ikutin video ini. Gue Randy Director Hobbies pamit. God bless, peace, and bye-bye. Ini Om. Thank you, bye.